Baik, selamat siang Ibu Umi, apa kabar? Selamat siang, Ibu Juwana. Baik, hari sesi ini saya sebagai observer, saya melihat Ibu akan melakukan praktik coaching ya Bu ya? Iya, Bu, benar, Bu, benar. Iya, baik. Siapa yang akan Ibu coaching? Siapa Yang coachingnya Ibu? coachingnya Ibu Sera Oktarina Nasution, Bu. Iya, baik. Nah, sebelum Ibu melakukan tindak coaching, saya bertanya dulu sebentar ya Bu ya, tentang Boleh, Bu? tindakan coaching Ibu ini. Baik. Boleh, Bu, boleh. Uh, uh, Bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu buat tentang praktek coaching yang akan Ibu lakukan? Eh, Rubrik penilaiannya tentang praktek coaching yang akan saya lakukan ini menggunakan alur percakapan Tirta. Yang mana dalam alur percakapan nanti harus ada tujuan percakapan, kemudian identifikasi dan memetakan Ya, situasi saat ini, kemudian rencana aksi ya, dan tanggung jawab. baik. Itu yang menjadi Ya, Bu. rubrik penilaian Ibu adalah uh, alur membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot melalui alur filter ya Bu ya. Iya, Baik. benar, Bu. Uh, Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada praktik coaching kali ini? Coaching kali ini. Kompetensi yang akan dikembangkan pada praktek coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan Ya, aktif dari coaching, kemudian ya, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot di baik. sini maksudnya pertanyaan yang tidak menghakimi, tidak menjustis, tidak melabeli gitu. Iya, baik. Sehingga Itu kompetensi pertanyaan itu bersifat terbuka lah terbuka. coaching Oke, untuk baik. Iya, bercerita, menjelaskan iya. tentang apa yang dialaminya. Itu, Bu. Baik. Kompetensi yang akan Ibu kembangkan di sini kehadiran penuh, mendengar aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi yang lebih Benar, Bu. spesifik lagi apa, Ibu? Kalau yang lebih spesifiknya Ya, membuat pertanyaan berbobot, Ibu. Jadi oke. kalau Ya, pertanyaannya berbobot kan eh, coachingnya bisa berkembang gitu. Kekuatannya iya. nampak, kemampuannya dalam menyelesaikan masalah gitu, dalam membuat rencana penyelesaian suatu kendala atau masalah ataupun problem yang dihadapi. Baik. Indikator apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan praktik coaching yang Ibu inginkan apa, Bu? Ketercapaian dari tujuan pengembangan ini yaitu jika masalah yang dihadapi Koci tadi eh, dapat diselesaikan dengan menemukan strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh Koci itu sendiri dan eh, menemukan solusi Iya, sehingga apa yang kendala yang sedang dihadapi Koci bisa terselesaikan dengan dengan praktek coaching kali ini. coaching. Iya, iya. Oke, baik, Ibu. Itu aja, Bu. Ya, untuk sebelum observasi, itu aja pertanyaan saya. Silahkan Ibu lanjutkan praktek coaching terhadap Ibu Sera. Silahkan, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Joana. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sera. Sera, Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Umi. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Eh, apa cerita hari ini? Pertemuan kali ini apa yang mau kita bicarakan? Ibu Sera? Hmm, i- iya, Bu. Eh, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Umi tentang masalah
yang saya hadapi saat ini ya Bu. Jadi saya punya masalah sedikit lah Bu tentang Iya. anak didik saya yang di dalam kelas. Kebetulan saya masih mengajar di kelas 1, jadi anak didik saya ini mempunyai gimana ya, sampai udah ini semester 2 tapi Hmm. mengenal hurufnya belum belum bisa gitu. Dia kan itu kan huruf abjad itu ada berapa? 26 ya. Jadi dia belum bisa mengenal yang mana B, yang mana C, yang mana A gitu, Bu. Jadi kalau tidak mengenal huruf, otomatis tidak bisa mengenal kata dan tidak bisa mengenal kalimat. Seperti itu, Bu, masalah yang sedang saya Oh, hadapi, Bu. iya. Kelas berapa anak ibu itu yang belum mengenal Kelas huruf? 1, Bu. Kelas Oh, 1. kelas Tapi, satu, satu karena SD kan ya. anaknya juga di semester 2 ini, kalau di semester 1 ya mungkin memang kalau belum bisa wajar ya Bu. Ini udah mau semester 2 udah mau naik-naikan, sementara teman-teman yang lain sudah bisa membaca buku cerita, sudah bisa membaca koran, baca papan-papan reklame, Iya. sementara dia karena tidak mengenal huruf jadi mengalami Hmm. kesulitan Bu. Seperti itu. Iya. Jadi tujuan dari pertemuan kita ini apa menurut Ibu Sera? Iya. Gitu. Maksud saya dalam pertemuan ini saya berharap saya dapat menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi ini, eh, dapat menemukan solusinya, bagaimana supaya eh, anak saya tadi bisa membaca ya Bu, seperti itu. Iya. Jadi eh, pertemuan kita ini ya kita berharap dapat menemukan solusi. Nah, ukuran keberhasilan pertemuan ini apa menurut Ibu Sera? Ukuran keberhasilannya. Eh, Ukuran keberhasilannya ya Bu. Kalau Iya. saya inginkan dan keberhasilan itu anak saya ini bisa membaca kalimat dan bisa membaca buku pelajaran yang ada di kelas ya Bu gitu, sehingga dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Seperti itu Ibu ukuran keberhasilannya. Iya, jadi kan itu memang tugas mulia dari seorang guru ya, apalagi guru SD kelas 1 ya. Ya, kita Mm-mm. memang seorang guru mengharapkan harus bisa baca murid kita di kelas Mm-mm. 1. Jadi tadi itu ukuran keberhasilan Ibu, si murid tadi bisa membaca buku, dia Mm-mm. bisa mengikuti pelajaran. Nah, selain daripada dia bisa membaca buku, ada lagi nggak Bu kira-kira yang Ibu harapkan Inginkan ya. Mm. keberhasilannya? Ya saya harapkan mungkin perkembangan literasinya lebih baik, Bu. Sehingga dalam literasi, dalam dia bisa membaca, dia bisa menceritakan kembali, sehingga dia bisa menulis satu cerita. Ya, pastinya eh, perkembangan dalam literasinya baik. Dan kalau perkembangan literasinya baik, juga bisa meningkat ke perkembangan numerasinya. Seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa ya ukuran keberhasilan Ibu pertemuan kita hari ini mudah-mudahan terwujud lah. Nah, jadi Amin. kalau Ibu seorang guru ya udah lama juga Ibu jadi guru ya Bu ya. Kesempatan yang Ibu miliki sekarang itu Mm-mm. apa ya menurut Ibu? Kalau setelah ada Ibu melihat kasus murid seperti ini, apa kesempatan Ibu dalam momen ini? Mm-mm. Oh, kesempatan saya sebagai seorang guru yang paling paling kuat, kesempatan saya itu saya bisa eh, melatih melatih dan mengajari anak tersebut ya Bu untuk lebih bisa mengenal huruf yang awalnya ya, mengenal huruf, dan nanti pada keberlanjutannya mungkin dia bisa membaca suatu kata, dan pada akhirnya lagi membaca kalimat, dan akhirnya lagi bisa membaca sebuah buku, dan akhirnya lagi bisa berliterasi. Kesempatan saya di sini sebagai seorang guru eh, melatih dia dengan cara mengajarkannya mengenal huruf dengan
ya berapa metode-metode yang akan saya lakukan. Seperti itu, Ibu. Iya, luar biasa ya, Bu ya. Kemudian selain melatih tadi, apakah Ibu butuh misalnya teman-temannya gitu? Kan kalau Ibu yang melatih nih, Oh, tugas Ibu makin ekstra gitu. Nah, apakah ada hmm, lagi selain oh, melatih? iya, Bu. Mungkin bisa, ya Bu, saya gunakan atau saya berdayakan teman rekan sebayanya, sebayanya di dalam kelas, mungkin bisa membantu saya ketika mengajari dia membaca seperti itu. Atau juga bisa ya harus adanya ini ya Bu, eh, kesempatan saya dalam berkomunikasi juga dengan orang tuanya. Karena kan kita ketahui bahwa di sekolah itu anak-anak waktunya lebih sedikit daripada di rumah. Jadi alangkah baiknya kalau sudah saya ajarkan di sekolah, dilanjutkan di rumah gitu. Jadi anak itu karena membaca ini sifatnya semakin sering dilatih, semakin lancar. Tapi ketika ada eh, perberhentian, tidak diulang, tidak dibaca, wah, maka anak-anak itu bisa jadi lupa. Kan ada perbedanya lancar kaji karena diulang. Nah, Yang seperti itulah Bu. luar biasa ya, Bu Saya ya. inginnya. Mm-mm. Luar biasa lah kalau guru-guru seperti ini punya Mm-mm. kesempatan, kita punya kesempatan sendiri Mm-mm. jika ada murid kita yang bermasalah. Nah, Benar, Bu. kemudian eh, kondisi murid Ibu sekarang itu dari skala berapa gitu? Kalau Ibu melihatnya dalam Hmm, pencapaian tujuan yang Ibu inginkan. skala si anak ya, Bu. Iya. Kalau pada Kalau saat ini 10 kan mungkin dia bagus ya kan? Kalau mm-mm, satu sangat kurang gitu. kurang Namun ya, Bu. sampai Kalau skala mana? pada saat ini dia skala yang saya lihat itu eh, di di 5, Bu, di 5. Dan Iya, saya ingin anak ini berada di skala 7 saja. Sudah 7 saja ya Bu. peningkatan menurut saya. Mm-mm. Sekarang ini berada di skala 5 dan saya ingin peningkatannya di skala 7. Ya karena semua punya proses ya Bu ya kan nggak langsung 5 langsung 10 ya kan Bu? Iya, Iya. Bu. Mm-mm. Jadi dalam skala itu Eh, saya berharapnya ya tidak, setidaknya tidak berjalan di tempat, ada satu langkah walau perlahan tapi tetap ada langkahnya seperti itu, Bu. ya ya luar biasa. Eh, Kekuatan apa yang Bu miliki sekarang menurut Ibu dalam mencapai tujuan Ibu tadi? Apa tadi, Bu? Ulangi ya, karena jaringan Kekuatan apa yang sudah kekuatan. Ibu miliki untuk mencapai tujuan? Tadi Hmm, kan Ibu sebutkan tadi mm-mm, supaya dia mm, bisa membaca buku, supaya bisa berliterasi, paling mm-mm, tidak dia berada pada level mm-mm. 7 gitu. Nah, kekuatan apa yang Ibu Mm-mm. miliki untuk mencapai tujuan itu? Oh, kekuatan yang saya miliki yaitu kekuatan untuk apa ya, kepada si anak, pendekatan ya Bu, kekuatan untuk melakukan pendekatan kepada si anak yang pertama dulu akan saya coba. Itu Bu, jadi setidaknya kalau dia dekat dengan kita, dia tidak merasa takut, dia merasa nyaman dengan kita, pastinya dia akan mau untuk belajar. Terkadang kan ada anak-anak yang takut gitu sama nggak mau sama ibu, belajar sama ibu nggak mau gitu. Jadi yang pertama yang kekuatan saya punya itulah pendekatan dengan si anak tadi, seperti itu Bu. Hmm, ya benar juga ya Bu ya. Kalau sudah dekat berarti dia lebih dia lebih bisa menuruti apa yang ingin Ibu Iya, eh, yang saya ingin capai ya tentang diri anak tersebut. Nah, untuk mm-mm. saat ini eh, apa hambatan ataupun kendala yang Ibu rasakan dapat menghalangi tujuan tersebut? Hmm, Apa tujuan saya hambatannya ingin untuk anak saat ini tadi menurut Ibu? eh,
belajar membaca tadi ya Bu, bisa membaca. Kalau menurut saya hambatannya mungkin dari dia sering tidak masuk Bu, sering tidak datang. Ya Hmm. seperti saya bilang tadi, lancar kaji. Jadi hari ini saya ajarkan dia membaca, atau besok dia nggak datang. Mungkin nggak datangnya itu dia suka alasannya sakit, Iya. kadang dia apa namanya alasannya terlambat, kadang alasannya mamanya nggak membangunkan, mamanya penyontek. Jadi alasan hambatan yang menjadi hambatan saya itu anak ini jarang masuk sekolah gitu. Dalam seminggu dia pasti ada 1 hari itu tidak datang. Jadi kan setidaknya itu yang menjadi hambatan saya tadi. Bisa bisa saja anak ini sudah dilancar ajarkan membaca kali ini, besok tidak datang, sudah lupa lagi huruf. Misalnya kita mengajarkan hari ini huruf C, 1 hari libur, besok mungkin dia bisa lupa gitu, yang mana huruf C tadi. Seperti itu, Bu. Itu yang menjadi hambatan saya. Iya ya Bu. Jadi memang eh, itulah hambatan Ibu ya, karena sering murid itu tidak hadir, jadi kurang Mm-mm. komunikasi ya Bu ya. Iya, Eh, benar. jadi untuk melakukan pendekatan-pendekatan itu pun ya jadi waktunya kurang sering gitu Kurang karena sering. iya benar Iya, Bu. benar Bu. Mm-mm. Jadi eh, kalau hambatannya dia sering tidak hadir, jadi solusinya apa menurut Ibu yang Hmm, tepat yang paling gitu supaya paling dia tepat ya, Bu, solusinya hadir ya. tiap hari tepat waktu gitu. Iya. Mungkin saya akan melakukan lebih lebih pendekatan mencari tahu latar belakangnya bagaimana ya Bu. Apa alasan dia eh, tidak tidak mau sekolah atau terlambat tidak masuk sekolah itu saya harus mengetahui juga latar belakangnya. Kemudian juga saya akan eh, setidaknya memberi contoh sama dia, menasehati dia, memberi contoh permisalan eh, pengen nggak seperti teman-temannya yang bisa membaca. Karena kan kalau kita tidak bisa membaca pasti mengalami kesulitan dimanapun kita berada, sampai kita walaupun di rumah, di lingkungan masyarakat, itu akan menjadi hambatan bagi kita. Mungkin saya akan memberikan nasihat-nasihat seperti itu. Dan sepertinya itu Bu, saya akan mencari latar belakang alasan dia kenapa dia tidak datang. Seperti itu Bu. Selain mencari latar belakang atau memberikan nasihat, apakah ada lagi solusi? Hmm, Karena kalau seorang guru itu kan tidak satu aja gitu yang kita hmm, miliki iya Bu, gitu. iya. Apakah ada lagi solusi yang Mungkin Ibu berikan? eh, saya akan menggunakan beberapa teknik-teknik metode dalam pembelajaran saya mungkin ya Bu, dalam mengenalkan huruf. Mungkin saja dia ada merasa bosan kalau cuma hanya menggunakan buku gitu, kita tunjuk-tunjuk, bisa juga dalam permainan game, bisa saya juga buat dalam bentuk video, bisa juga saya bentuk dalam kartu huruf yang berwarna-warni yang menarik. Mungkin seperti itu Hmm, Bu, yang akan saya lakukan dalam solusinya. yang menyenangkan yang membuat dia tertarik ya Bu ya. Iya, membuat dia tertarik, menyenangkan sehingga dia berusaha untuk datang ke sekolah walaupun dengan alasan apapun, sehingga eh, tujuan kita tadi yang ingin dia bisa membaca tercapai gitu, terwujud. Iya ya, benar juga lah itu. Nah, kemudian dari yang Ibu ceritakan tadi, masalah-masalah murid yang tidak pandai membaca, Ibu sudah merencanakan apa namanya, membuat strategi solusinya untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Nah, apa rencana Ibu lagi dalam Selain itu waktu ya, dekat waktu. ini? Hmm, eh yang tadi kan saya mungkin rencana yang pertama mau saya lakukan juga saya akan bertemu dengan orang tuanya. Mungkin dalam pertemuan orang tuanya ini juga saya akan berkolaborasi juga dengan kepala sekolah. Maksudnya di sini seperti membuat ada surat apa ya Bu, surat perjanjian ya Bu, karena kan eh, kalaupun eh, bukan seperti kita ancaman tidak, cuman ini supaya orang tuanya lebih memberikan perhatian lebih ke si anak ini. Karena kalau misalnya si anak ini naik nanti dibuat di kelas 2 pada fase fase selanjutnya,
pastikan dia akan mengalami ketertinggalan juga. Seharusnya kita selesaikan dulu masalah dia dalam hal membaca. Kalau dia sudah bisa membaca, baru kita bisa lanjutkan ke fase berikutnya. Karena kalaupun kita ikutkan terus, kasihan dia nanti ketinggalan sama teman-temannya. Jadi kolaborasi dulu dengan orang tua dan di hadapan kepala sekolah memberikan perjanjian bahwa orang tuanya akan memberi perhatian lebih baik, tidak hanya eh, melepas oh ini tugas guru seperti itu tidak, tapi menjadi tugas dia juga untuk perubahan pada anaknya. Seperti itu, Bu, yang rencana akan mau saya lakukan. Ya, Bu ya, mudah-mudahan rencana Ibu nanti bisa terrealisasi ya. Nah, kemudian jangka waktunya berapa lama ini baru bisa dilaksanakan? Oke. Rencana yang tadi ya, Akan Bu, Ibu buat. rencana ini mungkin secepatnya ya, Bu, karena dalam 2 hari ini akan saya panggil orang tuanya dan saya hadapkan dengan kepala sekolah dan membuat surat pernyataan gitu ya, Bu, bahwa untuk perubahan si anak ini itu dulu langkah yang akan saya buat setelah oke fix dari orang tua ya, seperti itu, Bu. Jangka waktunya saya minta untuk pertemuan dengan orang tua 2 hari, tapi kalau untuk di dalam kelas, untuk melihat perkembangan si anak, mungkin saya lihat dalam waktu paling tidak sebulan lah, Bu. Sebulan ya? Iya. Iya. Eh, jadi ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini eh, Eh, apa? Apa? Ukuran keberhasilan, Bu. Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya itu ya si anak tadi bisa membaca membaca Hmm, kalimat lah, Bu, membaca kalimat dan membaca iya, buku karena kalau kalimat itu kan udah terdiri dari beberapa kata gitu. Memang kelihatannya kita bilang mudah, cuman kalau anak yang suka sulit, karena saya sudah berusaha memang mencoba di anak di semester 1, eh, bagaimana dia eh, mengenalkan, bisa lupa gitu, Bu. Saat ini besok bisa lupa. iya, 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 Bu ya. Jadi yang penting si anak tadi bisa membaca, ya kan, bisa Iya, literasi. Bu. Nah, Mm-mm. terakhir pertanyaan saya, Iya, Bu. eh, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi? Tentu kita kan harus ada komitmen. Boleh Ibu? Mm-mm. Ini pertanyaan terakhir ini. Komitmen saya akan tetap berbuat semaksimal mungkin saya, semampu saya untuk keberhasilan anak didik saya, untuk kemajuan anak didik saya, terutama dalam eh, hal membaca tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa Ibu Sera. Terima Mm-mm. kasih sudah bisa hadir bertemu dengan saya walaupun di daring dalam Iya. percakapan coaching melalui percakapan alur Tita. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Ibu. Mm-mm. Bisa Iya, Bu. terrealisasi apa yang akan Ibu rencanakan. Terima kasih Bu Oke. atas pertemuan kita, atas kehadirannya. Oke. Iya, terima kasih juga untuk Bu Umi karena dengan praktek coaching ini saya harap juga saya bisa menemukan menggali potensi-potensi yang ada pada diri saya seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu yang berbobot tadi. Terima kasih juga Bu untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Eh, baik, Ibu Umi. Ya Sudah Ibu selesai Juwana, praktek coachingnya ya, Bu ya? sudah Ibu. Iya, Luar biasa kali baik. Ibu Nah, Sera. ya. Nah, tadi Ibu sudah melakukan praktik coaching. Nah, saya memberikan Ibu dulu pertanyaan setelah praktik coachingnya ya, Ibu ya. Boleh Bu, boleh. Nah, Silakan Bu. baik. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan praktik coaching ini agar indikator tercapaian pengembangan terwujud. Tadi kan saya sudah tanya apa indikatornya. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan agar indikator yang tadi Ibu katakan Hmm, ya, tercapai? ya. Yang sudah saya lakukan dalam percakapan tadi, itu saya sudah melakukan alur percakapan Tirta. Saya sudah menemukan tujuan dari pertemuan kami tadi bersama Koci, Ya, kemudian identifikasi problem atau masalah yang dihadapi,
Koci, yaitu Ibu Sera. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan Koci juga sudah dapat, dan juga komitmen ataupun tanggung jawab akan langkah-langkah selanjutnya sudah saya temukan tadi diceritakan oleh Bu Sera. Nah, seterusnya sudah Ya. melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif apa pertanyaan penjelasan dari Koci, dan sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sifatnya terbuka, karena saya melihat tadi panjang lebar Koci memberikan penjelasan-penjelasan terhadap pertanyaan yang sudah saya ajukan. Ya, baik. Jadi Ibu sudah melakukan capaian-capaian yang akan Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang Ibu lakukan. Baik. Tadi setelah saya mengamati Ibu melakukan praktik coaching, saya sudah melihat bahwa Ibu Umi sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, sehingga Ibu Sera sebagai coachingnya dapat mengeluarkan mengembangkan potensinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian saya juga sudah melihat bahwa Ibu Umi sudah melakukan alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Hanya ada tadi ya ada di tanggung jawabnya, Ibu kurang menambahkan kapan waktunya, apa komitmen yang lebih lanjut lagi. Itu ada sedikit aja tadi kurangnya di sana. Baik, berdasarkan hasil observasi saya yang tadi sudah bagus. Nah, setelah praktek coaching, praktek kali ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke kemudian hari? Yang ingin saya kembangkan ya tentang kompetensi pengajuan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, lebih mengena, spesifik, dan terbuka. Nah, jadi yang saya kembangkan bukan hanya dengan guru, dengan murid juga kita perlu kembangkan dengan teman-teman, rekan sejawat, atau siapa sajalah di lingkungan kita. Jadi memang kita seorang guru wajib dan harus bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu, sehingga akan membuka peluang untuk orang lain untuk lebih menemukan kekuatannya, kelebihannya, solusinya, dan sebagainya. Jadi saya perlu tingkatkan lagi, latihan lagi, karena makin sering kita latihan, makin terbiasa gitu. Oh iya, baik. Baik, itu yang akan Ibu kembangkan. Berarti Ibu akan melatih kemampuan Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang terbuka sesuai alur tirta dengan berbagai masalah dengan orang yang berbeda-beda juga. Begitu ya, Bu ya? Baik. Khususnya dalam pembelajaran. Iya, terima kasih Ibu Umi waktunya berbincang-bincang. Terima kasih sudah melakukan praktik coaching pada hari ini. Semoga praktik coaching ini dapat menggali kemampuan Ibu sebagai seorang coach dan dapat mensupervisi nanti kelak secara akademik. Terima kasih Ibu. Amin. Iya, terima kasih juga Ibu Joanna. Selamat siang. Selamat siang. Berapa banyak?